Wow, tembus, dicolok sampai menembus. Pagi ini kita bicara tentang mukjizat yang mencolok. Mukjizat yang mencolok. Pembacaan kita terambil dari Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Demikian firman Tuhan kita dengar. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang mencolok. Dalam terjemahan Alkitab, terjemahan baru disebut menyolok ya. Terjemahan baru 2 mencolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Wow. Mukjizat yang mencolok. Apa artinya mencolok? Mencolok itu adalah menusuk mata sehingga mudah kelihatan, sangat nyata dan jelas. Kalau kita kaitkan dengan perenungan kemarin itu ada bukti tidak bisa lagi disangkal ya. Jadi mukjizat yang mencolok itu mudah kelihatan. Memang kalau kita kaitkan dengan Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita bisa mengetahui apa sih tujuan mukjizat dibuat oleh Tuhan, termasuk itu juga dalam tulisan Matius, Markus, Lukas ya. Mukjizat dibuat untuk apa? Mukjizat itu sesungguhnya dibuat oleh Yesus adalah untuk membuka mata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar Dia Tuhan pembuat mukjizat. Lalu kita baca di sini ketika murid-murid ditangkap, diinterogasi, ditanyai apa yang mereka lakukan. Mereka itu spontan hanya menjawab aja, itu hanya demi nama Yesus dari Nazaret mukjizat itu terjadi. Melihat itu, para imam Saduki yang bertanya-tanya kepada mereka heran. Lalu mereka berunding satu dengan lain ya, yang menginterogasi ini berunding satu dengan lain. Wow, hebat ya, betul-betul yang terjadi itu sangat mencolok ya, sehingga jadi tembus batas-batas. Selama ini kan orang Yahudi merasa sudah mapan pengajarannya, tidak bisa lagi diganggu ya, sudah kuat itu Taurat yang sudah tak tertembus lagi, ajaran sudah sangat kuat, pokoknya tidak ada yang bisa menembus. Tetapi Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudusnya menembus
mencolok sampai mencolok mata, sehingga orang-orang itu berkata, gak bisa lagi ini disangkal, tidak bisa lagi dianggap tidak nyata. Wow, mencolok mata. Mujizat yang mencolok. Kadangkala saudaraku ya, kalau kita dalam melayani Tuhan ya, kita berpikir bagaimana supaya seseorang itu bisa mengenal Tuhan? Bagaimana supaya seseorang itu bisa datang kepada Yesus Kristus? Nampaknya saudaraku dibutuhkan mukjizat yang mencolok. Sehingga dengan mukjizat yang mencolok itu orang akan berkata, benar ya, benar ada Tuhan di dalam diri orang ini. Benar ada Tuhan di dalam gereja ini. Tidak biasa-biasa lagi. Dan heran sekali ya, pada waktu itu orang-orang yang menginterogasi Rasul itu sampai nggak bisa bikin apa-apa. Lalu mereka mulai mengadakan perencanaan, persekongkolan. Tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang ini? Setelah nyata lagi mencolok kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengerjakan suatu mujizat. Nggak bisa disangkal. Lalu yang mereka lakukan apa? Supaya itu jangan makin tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam mereka, ancam mereka, melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Bila mujizat terjadi oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah mujizat itu yang dapat menembus batas-batas. Kesulitan-kesulitan bisa terjadi, sulit banget menembus ini ya, sulit menembus batas yang ada di satu wilayah, di satu daerah, di satu keluarga. Yang dibutuhkan itu apa? Mukjizat yang mencolok dari kepala gereja, dari Yesus Kristus. Ya, dalam pelayanan kita juga seperti itu ya, jemaat. Kadangkala kita ingin melayani orang, bagaimana supaya orangnya datang bertobat, bagaimana supaya dia datang kepada Tuhan Yesus. Sudah banyak kita bicara, tetapi sulit banget orang itu datang. Dibutuhkan mujizat yang mencolok. Artinya apa? Bahwa pelayan kita sebagai pelayan Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa mengadakan mujizat. Oleh karenanya tanpa banyak bicara, mujizat itu jadi berbicara. Mujizat dari Tuhan yang menjadi penerobos utama. Dan orang akan berkata, kok bisa terjadi ya? Nah, itu karena Tuhan punya rencana bahwa kamu mengenal Dia. Dan orang akan tertunduk di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tantangan bisa semakin besar. Dihalangi, tetapi terus kita akan menerobos, menusuk. Mukjizat itu adalah bukti bahwa Tuhan menyertai gerejanya. Mukjizat adalah salah bukti nyata bahwa pelayanan kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, jangan pernah menganggap remeh tindakan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Tetap harapkan Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan dari penyakit yang dianggap tidak bisa lagi disembuhkan masih ada. Bahwa di dalam nama Yesus yang sakit yang tidak bisa lagi diatasi oleh
dokter dunia ini masih ada. Yang gila masih bisa disembuhkan. Karena di dalam Yesus Kristus ada mukjizat yang mencolok. Sehingga dengan demikian orang akan datang pada Tuhan. Ya, dalam kesaksian-kesaksian ya. Kalau kita bersaksikan, kita bisa berkata, bagaimana kamu bisa bersaksi pada orang ini ya? Orang itu bisa katakan begitu, susah banget ini. Susah kali orang Medan bilang. Di dalam Yesus ada mukjizat. Dan dalam kesaksian pada zaman dulu kan sampai sekarang, kenapa kamu bisa datang pada Yesus? Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Kalau Tuhan tidak tolong saya dan Tuhan tidak sembuhkan, aku mungkin sudah tersesat. Jadi dibutuhkan mukjizat yang mencolok di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam pribadi-pribadi. Mukjizat kalau dinyatakan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab gereja, saya dan saudara adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Adakah di antaramu sekarang ini yang sulit sekarang memberitakan Injil? Ayo, di dalam Yesus Kristus ada mukjizat yang mencolok. Haleluya. Selamat pagi Om Yori. Tasik masih di Amerika. Opung. Selamat pagi dari Indonesia. Dan bagi Pak Anton Alagan, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua kita juga diberkati. Siaran saya ini, saudaraku, juga saya siarkan lewat YouTube. Kalau berkenan silakan subscribe, share pada orang lain, dan orang lain juga diberkati lewat pelayanan. Tuhan Yesus memberkati Andrea Afrin Sedaga. Haleluya. Biarlah terjadi dalam pelayanan, dalam pribadi, dalam rumah tangga, di mana mukjizat yang mencolok. Dan itu yang membuat orang datang kepada Tuhan Yesus. Yang artinya mukjizat itulah pintu yang membukanya. Tuhan berkati Amri Ginting yang sudah menonton juga. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada siaran besok. Haleluya, berkatilah Tuhan. Semua teman-teman, spesiali jemaat yang melihat siaranku tiap hari dengan berurut membaca firman ayat demi ayat dari Kisah Para Rasul. Karena kami adalah gerejamu yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, biar semua kami melihat ada mukjizat yang mencolok, sehingga orang percaya kepada Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Amin, diberkatilah kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan yang